Assalamualaikum teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja. Pagi ini mengajak Anda berbincang dalam publik interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Hari ini kita membahas tema obesitas pada kehamilan. Senang sekali saya sudah kedatangan tamu istimewa di Andika Media Center. Pagi ini ada narasumber Dr. Diana Zakiyah Rahma SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan dari RSKK. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Adnan. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Iya, senang sekali kita bisa berjumpa dan hari ini kita membahas tentang obesitas pada kehamilan. Teman-teman nanti bisa berinteraksi seperti biasanya, langsung tanya-tanya, apalagi sesuai dengan tema yang pagi ini kita bahas. Mungkin teman-teman yang baru mengalami kehamilan, mungkin baru kehamilan pertama ya, mungkin lagi bingung-bingungnya dok ya. Ini juga bisa nanti menyampaikan pertanyaannya melalui 0811 3454 000, 0811 3454 000, atau tuliskan di kolom komentar live tayangan Andika TV di Facebook AG243. Dokter Diana, kalau bicara soal obesitas pada kehamilan, sebenarnya apa kriteria obesitas itu dan seberapa bahayanya sebenarnya kondisi tersebut? Baik, jadi obesitas adalah peningkatan IMT atau indeks massa tubuh pada ibu hamil di mana melebihi dari 25 untuk kriteria Asia atau lebih dari 30 untuk kriteria WHO. Jadi IMT itu diambil dari pembagian berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, itu jadinya IMT. Misalnya ada ibu hamil 70 kilo dengan tinggi 1,5 meter. Ya, 150 cm gitu Bang. Ya, betul. Oke. Jadi 70 dibagi 1,5 dibagi 1,5 lagi, itu jadi IMT. Dan itu akan mendeskripsikan kesehatan si ibu hamil itu dan risiko ke depannya selama kehamilan dan risiko pada bayinya. Oh, gitu. Berisiko pada bayi juga ya? Betul, betul sekali. Jadi risiko pada ibu hamil sendiri itu risikonya bisa sampai darah tinggi, preeklamsi yang sering kita dengar, dan ada diabetes. Lalu pada ibu hamil juga pasti akan resiko perdarahannya lebih tinggi pada saat proses persalinan, dan pasti resiko untuk terjadinya persalinan sesar akan lebih tinggi juga. Oh, mengapa dok ada resiko tersebut? Jadi pada ibu hamil kan kita ada kategori yang ringan, sedang, dan berat, atau yang kategori kelas 1, 2, dan 3. Nah, kelas 1 itu mungkin masih bisa ditolerir ya, jadi resikonya mungkin lebih rendah dibandingkan yang kelas 3. Yeah. Kelas 3 itu IMT-nya sampai 40, artinya misalnya berat badan 100 kilo, padahal tingginya cuma 150 cm. Itu kan pasti perutnya menggelambir gitu ya Mas ya. Itu akan resikonya persalinan sesar akan terjadi lebih tinggi. Kalau terjadi persalinan sesar nanti lukanya juga akan lebih sulit untuk kering atau ada resiko infeksi. Oh, sampai seperti itu ya. Dan nanti resiko terhadap proses persalinannya juga terhadap janin itu juga dok? Betul. Dalam proses kehamilan sendiri resiko pada janin juga akan tinggi. Misalnya si janin akan jadi bayi besar karena dia diabetes pada kehamilan. Lalu resiko janin yang kecil juga bisa. Jadi bisa resiko janin besar atau resiko janinnya kecil. Kenapa kecil? Karena misalnya ada darah tinggi sehingga darahnya itu nggak bisa masuk ke rahim. Kalau resiko dan komplikasi kesehatan yang mungkin menjadi kewaspadaan bagi teman-teman apa saja dok? Resiko waspadanya pada hamil ya, terutama pada obesitas, itu diabetes dan darah tinggi. Darah tinggi. Jadi kalau diabetes kan bayangkan ada manisan ya Mas ya. Manisan mangga, manisan apapun lah itu. Iya. Itu kan pasti buahnya lembek gitu ya Mas ya. Bayangkan pada ibu hamil pasti organ-organ yang nyemplung ke dalam suatu hal yang manis, jadi organnya lembek kan jadi jelek ya. Gitu. Terus ada darah tinggi juga atau preeklamsia. Kalau preeklamsianya ringan bisa diatasi dengan obat-obatan penurun darah tinggi. Tapi kalau preeklamsianya berat bisa sampai ke persalinan prematur atau bisa sampai kejang. Oh, sampai segitu ya. Betul. Resikonya cukup tinggi, jadi nggak boleh diabaikan begitu saja oleh ibu hamil ya. Apa sebenarnya penyebab obesitas ini dok? Obesitas itu berawal dari sebelum kehamilan.
sebelum. Jadi kehamilan itu kan suatu proses yang istimewa. Kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Jadi sebelum hamil pastikan kita dalam kondisi yang optimal, Ya. kondisi yang paling istimewa, kita yang paling sehat, nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes, berat badan juga normal. Nah, setelah sudah tahu proses sebelum hamil itu sudah sehat, maka selama hamil kita harus menjaga kenaikan berat badan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Misalnya pada pasien yang berat badannya normal sebelum hamil, dia cuma maksimal bisa naik 18 kilo. Lah kalau obesitas itu lebih sedikit lagi, maksimal bisa naik 10-12 kilo. Oh gitu. Gitu. Iya. Kalau kita ngelihat tetangga kita atau istri kita gitu ya, atau saudara-saudara kita, wah naiknya dalam trimester pertama aja dia udah naik 5 kilo. Bayangkan sampai trimester 3, masih 6 bulan lagi. Bisa naik 20 kilo. Jadi harus dikontrol ya memang ya. Betul. Bukan kelihatan, oh justru ini berarti sehat, Iya. gendut, lucu gitu. Enggak juga ya, resiko-resiko itu harus kita hitung juga ya. Betul. Makanya obesitas itu menjadi tolak ukur kesehatan dari pemerintah dan itu menjadi salah satu screening preeklamsi di buku ANC. Oh Jadi iya. ibu-ibu hamil pasti udah tahu Buku pink pinknya itu ya. mana nih, gitu ya. Nah di buku pink itu ada screening preeklamsi, di situ ada centang obesitas. Nah itu udah salah satu resiko terjadi preeklamsi. Nah teman-teman itu yang nggak boleh kita lewatkan saja. Kalau Anda sekarang sedang mengalami kehamilan atau kalau suami pasangannya sedang hamil sekarang atau mempersiapkan kehamilan, paling tidak ini menjadi literasi yang baik. Teman-teman bisa bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000 bersama narasumber Dr. Diana Zakiyah Rahma, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan dari RSKK. Kita masih di Public Interaktif bersama RSKK. Teman-teman, kita hari ini membahas tentang obesitas pada kehamilan bersama narasumber Dr. Diana Zakiyah Rahma, SPOG. Bu Ratri di Badas, saat ini sedang hamil trimester 3, berat badan naik 20 kg. Apakah hal tersebut normal? Bu Ana di Ngadului Kediri, mengapa sering terjadi sebelum lahiran tensi darah tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan tindakan, harus menunggu? Apakah pola makan saat hamil berpengaruh? Baik. Dokter Diana, monggo langsung ditanggapi. Baik. Pertanyaan yang pertama ya, naik 20 kilo. Jadi seperti tadi kita awal 20 kilo langsung ya? Trimester 3 memang trimester 3 itu yang paling gampang cepat naik. Kenapa? Jadi ketubannya tambah banyak, rahimnya tambah tebel, janinnya tambah gendut, ketubannya gitu ya. Jadi itu yang salah satu mendorong berat badannya naik tiba-tiba jadi 20 kilo. Ya, mual-mualnya sudah nggak ada biasanya ya, makannya enak ya. Betul. Dan apakah itu bahaya? Tergantung dari IMT sebelum hamil. Jadi yang seperti tadi kita bilang ya, IMT sebelum hamil itu kalau normal maksimal 16 kilo. Normal itu 18 kg per meter persegi sampai 25 kg per meter persegi. Jadi misalnya ada ibu hamil beratnya 65 dengan tinggi 160 itu masih normal. IMT-nya gitu. Dan apakah bisa dicegah? Nggak bisa. Kalau udah trimester 3 nggak bisa dicegah. Udah tinggal nunggu lahiran aja. Nggak boleh misalnya melakukan diet atau upaya yang menurunkan berat badan, sudah nggak disarankan dok? Menurunkan berat badan udah nggak bisa. Karena bisa, udah ya? trimester 3 udah mau melahirkan. Tapi kita masih bisa usahakan supaya peningkatannya nggak terlalu banyak. Nggak banyak-banyak. Atau tetap di 20 kilo sampai nanti lahiran. Caranya gimana? Kurangi yang manis-manis. Kurangi makanan berlemak, santan, gorengan. Aktivitas ringan sedang. Setengah jam sampai 40 menit. Apa itu ringan sedang? Misalnya jalan atau senam hamil, yoga. Gym boleh untuk ibu-ibu yang sudah terbiasa olahraga, sudah biasa aerobik. Jadi kalau kita pernah dengar nih Alisa Dagis, istrinya Al ya. Istrinya Al nggak boleh gym, udah hamil trimester 3. Oh ya, malah bagus loh itu. Nge-gym itu bagus. Karena dia akan melatih otot perut, otot di panggul, sehingga Alisa Dagis pada saat persalinan kan nggak robek.
Padahal bayinya 3,8 kilo. Besar ya? Iya. Iya, iya. Nggak robek. Terus dia aktivitasnya bagus, kan jantungnya akhirnya terlatih. Makanya ibu-ibu hamil pasti akan kita sarankan tidak boleh membatasi aktivitas fisik. Boleh jalan, boleh lari, terserah. Ini kadang-kadang kalau kita tinggal sama mertua ya nggak boleh begini-gini, Iya, ada betul. warning macam-macam ini dok. Iya, iya. Ilmu lama. Mas. Iya. Ya, ilmu baru ya, aktivitas harus tetap Iya, iya, dilakukan. iya. Sejauh mana sebenarnya ukuran itu masih proporsional gitu? Yang pertama, tidak ada komorbid, artinya tidak ada penyakit penyerta. Misalnya ibu hamil yang ada sakit jantung ya nggak boleh yang berat, nggak boleh yang sedang kerjaannya. Jadi yang ringan-ringan aja, jalan kaki. Biasanya kita akan mengadviskan si pasien supaya jalan kaki sampai ngos-ngosan. Untuk pada pasien yang ada penyakit penyerta, ya ringan-ringan aja. Nggak boleh dibatasi ngos-ngosan. itu ya. Tergantung ada penyakit penyerta atau tidaknya. Gitu. Oke. Jadi itu harus, tadi yang 20 kilo berarti harus diukur dulu ya secara lebih jelas. Ini tadi EMT-nya juga ya dok? Untuk saat ini dilanjutkan saja aktivitas fisiknya, sama makanannya kurangi yang gula, kurangi lemak, sama yang manis-manis lah. Tapi porsi makan apakah normal dok? Normal. Normal saja ya? Biasanya kan ibu hamil pengennya es ya, es campur, es sirup Iya, iya, gitu iya. ya. Itu Es jus. bikin Iya. gendut ya? Bikin tambah besar. Iya. Betul. Bagi yang lemak-lemak gitu ya. Janin juga bertambah besar dok? Belum tentu. Belum tentu? Belum tentu. Jadi tidak semua nutrisi yang dimakan ibu belum tentu bisa masuk ke janin. Tapi ada juga yang masuk ke janin itu juga ada. Oh gitu. Jadi memang dilihat dari USG-nya. USG-nya tambah gede janinnya berarti nutrisinya bagus masuk. Gitu. Jadi harus dikontrol juga ya ke dokternya. Kemudian tadi pertanyaan tentang mengapa sering terjadi sebelum lahiran tensi darah tinggi dok? Ya, ya. Jadi ibu hamil, semua ibu hamil yang ketemu saya itu tensinya tinggi. Kenapa? Karena ada yang namanya white coat hypertension. Itu artinya pas ketemu tenaga kesehatan, dia akan deg-degan nih. Ya kayak stres duluan. Iya, betul. Mereka kalau ditanya, "Bu, kalau di rumah gimana tensinya?" Normal dok, 120. Oh ya berarti ini white coat hypertension. Atau waktu saat menensi itu pas kondisi kencang. Jadi pas lahiran kondisinya kencang-kencang sehingga rasanya nyeri, akhirnya tensinya ikut tinggi. Oh. Itu. Yang ketiga, dia ada darah tinggi yang terjadi pada saat trimester 3. Bisa hipertensi gestasional atau preeklamsia ringan. Gitu. Jadi tergantung situasinya juga. Kalau pengaruh pola makan apakah ada dok? Iya seperti itu tadi kita bilang ya. Obesitas itu sekarang menjadi penyakit infeksi kronis. Karena pada obesitas itu sel-sel radang dia akan meningkat sangat tinggi. Baik pada orang normal yang tidak hamil maupun pada orang hamil. Pada orang hamil lebih lagi karena pada orang hamil sendiri sel radangnya juga sudah meningkat ditambah dengan obesitas. Gitu. Maka akan jadi efek ke ibu hamilnya berupa darah tinggi itu. Oh iya. Baik, teman-teman yang punya pertanyaan lain silakan, masih ada kesempatan bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Nanti akan ditanggapi Dr. Diana Zakiyah Rahma, SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Bu Hanifah di Tulungagung sering mendengar kalau ibu hamil memang wajar kalau berat badannya naik. Lalu kapan kenaikan berat badan itu bisa dikatakan berlebih atau termasuk obesitas? Apakah kenaikan berat badan ibu hamil mempengaruhi berat badan janin? Mbak Cynthia di Pari, selama hamil berat badan naik signifikan karena nafsu makan tak terkendali. Tapi di sisi lain takut BB janin terlalu besar dan badan terlalu gemuk. Solusinya bagaimana dok? Apakah mengurangi porsi makan atau berolahraga? Seperti apa olahraga yang aman untuk ibu hamil dengan obesitas? Baik, monggo ditanggapi dokter. Ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya seru-seru ya. Pengalaman langsung dari ibu hamil ya soalnya. Yang pertama tadi Sering mendengar kalau ibu hamil memang wajar badannya naik. Terus
kapan kenaikan berat badan itu bisa dikatakan berlebihan atau termasuk obesitas? Mungkin ukurannya ya dok ya. Oke. Wajar naik, ya wajar. Ibu hamil itu kan naiknya karena ibunya sendiri yang tambah gendut dan ada peningkatan di rahimnya. Tadi seperti kita diskusikan, rahimnya tambah berat, ketuban tambah banyak, ari-ari, janin gitu ya. Ibunya menambah lemak tubuhnya karena itu buat dirinya sendiri dan untuk persiapan ASI. Itu jadi wajar sebenarnya kalau ibu-ibu tambah gemuk. Tidak wajar bila kenaikannya tidak sesuai dengan rentang kenaikan normal. Misalnya ibu yang sebelum hamil dia sudah obes, naiknya nggak boleh banyak-banyak, maksimal 6 kilo atau sampai 12 kilo tergantung dari levelnya. Kalau ibu yang normal bisa sampai 18 kilo. Dan ibu-ibu hamil boleh banyak makan, tapi makannya yang bergizi dan variasi. Tidak boleh yang banyak lemaknya, gorengan, garam, gula itu dikurangin. Jadi bukan berarti makan untuk ibu dan janin itu bisa porsinya banyak dan terserah kita atau terserah kita ngidamnya apa. Enggak. Jadi kita harus 2 kali lipat lebih bervariasi. 2 kali lipat lebih bergizi dibanding sebelum hamil. Jadi bukan porsinya banyak terus kok isinya karbo semua ya. Di los gitu ya pokoknya. Isinya ayam goreng, nasi, mie. Nggak bergizi ya. Jadi harus yang bergizi, sayur, buah, ikan, tahu tempe, nasi. Komposisi nutrisinya juga harus seimbang ya. Boleh makan banyak tapi harus bergizi. Betul. Nah ini apakah memang kenaikan berat badan itu mempengaruhi berat badan janin juga dok? Jadi risiko pada ibu yang obesitas, risiko pada ibu hamil sendiri itu kan darah tinggi, diabetes itu ya. Diabetes kalau dia tidak terkontrol berefek pada janinnya. Bisa jadi 2 memang, janinnya bisa kecil bisa besar, tergantung. Jadi ada ibu hamil yang diabetes gestasional, dia janinnya besar. Tapi juga ada yang janinnya kecil. Kenapa janinnya kecil? Karena ternyata aliran darah ke rahim itu tidak lancar. Karena ada proses radangnya radang diabetes dan radang di kegemukan. Jadi yang besar adalah ibunya saja ya, iya, janinnya nggak ikut besar ya. Dan itu harus diketahui dengan USG. Pada saat USG apakah Dopplernya itu normal atau tidak, itu bisa diketahui dengan USG. Jadi bisa tahu aliran darahnya itu lancar dengan USG Doppler. Karena obesitas juga bisa terjadi ternyata ya dampaknya seperti itu. Betul. Jadi nggak semua obesitas itu anaknya pasti gino-gino, enggak. Pasien di RSKK ada juga yang dia obesitas 100 kilo, 104 kilo, anaknya cuma 2,4. Oh kecil ya? Kecil. Gitu. Gitu. Iya. Jadi emang nggak semua obesitas itu anaknya pasti gino-gino juga enggak. Itu karena memang faktor genetika orang tuanya atau kakek neneknya besar, hal semacam itu terjadi dan kadang-kadang bisa menjadi normalisasi di masyarakat ya, dinormalkan. Memang orang tuanya besar kok, gennya besar dan sebagainya. Apa memang demikian dok? Bayinya? Iya. Iya, bisa jadi itu karena genetik. Jadi bayi itu perkembangannya bisa karena perkembangan setelah lahir ya. Tapi kalau perkembangan saat di intrauterin atau di saat hamil sesuai dengan kondisi si ibunya. Gitu. Jadi belum tentu ibunya gede tinggi, anaknya juga gede tinggi saat di dalam kandungan enggak. Jadi itu nanti gede tingginya setelah lahir. Makanya ada namanya kasus IUGR atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi di dalam kandungan itu kecil. 2 kilo. Dan itu kalau sudah lahir dia akan jadi cepat besarnya. Gitu. Justru ketika setelah lahir besar ya? Atau sebaliknya ketika di kehamilannya kelihatan besar tapi ketika lahir agak proses untuk naiknya agak sulit ya dok ya? Bisa jadi. Bisa jadi terjadi demikian ya. Oke. Kemudian pertanyaan tentang ini tadi Mbak Cynthia di Pare tentang selama hamil BB naik signifikan karena nafsu makan tidak terkendali. Di sisi lain
takut BB janin terlalu besar. Gimana ya dok menyeimbangkan ya? Khawatir nanti makan dikit nanti besar di janin, apalagi ada takut-takutannya, mitos orang tua segala macam. Jangan begini gitu. Malah rata-rata di sekitar saya itu bilangnya makan itu yang untuk 2 orang, ya kan? Betul. Jadi makan kok sedikit sih? Makan tuh untuk 2 orang, untuk janin sama ibunya. Sering ya. gitu. Sering. Tapi masalahnya adalah porsi. Jadi porsinya harus bergizi, nggak boleh cuman karbo dan lemak saja, tapi harus karbo, lemak, protein itu harus tercukupi. Bukan asal kenyang ya. Betul. Nah, mikronutrien juga harus tercukupi. Gitu. Dan jangan lupa ibu hamil itu harus bergerak. Jangan menggunakan alasan hamil itu bisa goler-goler. Tapi ada yang bawaannya kayak males gitu. Kenapa ya dok ya? Apa memang itu 9 bulan males? harus bed rest segala macam. Kalau ini nanti masih usia kehamilan cukup besar tapi masih ada yang mual-mual, kemudian alasan ya sudah mager di rumah gitu. Kira-kira gimana dok solusinya? Jadi untuk aktivitas fisik kita juga harus konsultasikan ke tenaga kesehatan. Apakah ibunya boleh aktivitas seperti apa, kita harus konsultasikan dulu. Tapi kami tetap menyarankan ibu-ibu hamil di luar sana harus ada aktivitas fisik ringan, sedang. Kalau cuma nyapu, ngepel aja ya itu cuma sebentar. Tapi kita harus ada target 150 menit tiap minggu, artinya setengah jam tiap hari. Itu aktivitas fisik dan itu harus terkonsentrasi di aktivitas fisik. Gitu. Kalau nyapu ngepel kan tuh daily activity ya. Gitu. Jadi kalau ini kita targetnya memang untuk menjaga stamina ibunya. Jadi tetap makan seperti biasa juga nggak apa-apa, tapi yang bervariasi dan bergizi ditunjang dengan aktivitas fisik. Ya, jalan-jalan ke pasar gitu. Shopping ya. Shopping. Ke mall gitu ya dok ya. Itu termasuk bagian dari olahraga ya? Yang mana shopping? Yang shopping tadi, Jakarta jalan itu soalnya. Ya boleh sambil mengeluarkan kantongnya. Nah itu juga yang menjadi persoalan juga ya. Oke teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih bersama narasumber Dr. Diana Zakiah Rahma, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan, membahas tentang obesitas pada kehamilan. Teman-teman yang ingin bergabung silakan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Bu Puci di Kediri, berat badan 112 kg, apakah bisa lahir normal? Anak ke-6, anak ke-5 naik berat badan cuma 6 kg, sedangkan bayi lahir 4 kg ini normal. Dan sekarang saya naik 2 kg, hamil 7 bulan, BB bayi 1,4 kg, apakah ini sudah baik? Bu Cindy di Kediri, saya termasuk obesitas, BB 105 kg, tinggi 158, punya riwayat hipertensi, rencana pengen hamil anak kedua, gimana solusinya? Baik, kita akan ikuti bahasannya sesaat lagi teman-teman. Bergabung Pak Hendro di Doko Ngasem Kediri. Pak Hendro. Ya, selamat siang. Ini mau tanya, Silakan. Berat badan yang berat badan ideal itu berapa itu aja, aja. Berat badan ideal untuk ibu hamil ya, baik. Ya bukan yang biasa, maksudnya bukan yang hamil. Oh ya, terima kasih Pak Hendro. Ternyata bapak-bapak juga ingin bergabung ini dok ya. Silakan dok ditanggapi. Pertanyaan yang pertama ya, berat badannya 112 kilo, anak ke-5 dan ke-6 lahir 4 kilo, berarti lahirnya kemungkinan normal ya, karena tidak ada pernyataan riwayat sesar. Terus sekarang udah naik 7 kilo, padahal anaknya baru naik 2 kilo. Iya. Iya, jadi ini sudah baik gak ya dok? Anggaplah tinggi ibunya rata-rata orang Indonesia ya 150-an. Berarti obesitasnya udah level 3, udah ekstrim obes. Tapi kalau udah pernah lahir 4 kilo, rasanya nanti bisa lahiran normal juga. Cuma nanti dilihat pada saat trimester ketiga berat badan si bayi berapa. Karena ada pasien yang
ternyata pas USG itu berat badan jadinya 5-6 kilo. Gede banget. Kalau udah 5-6 kilo ya sulit normal dong. Nah, Gitu. Jadi nanti dilihat ya pada saat USG trimester ketiga. Gitu. memang harus dikontrol paling nggak ada di buku tadi ya, Iya, di ya buku UNC atau buku PING lah orang menyebutnya. Itu kan paling nggak progresnya setiap bulan. Ya. Ini kan terukur ya, jangan sampai nanti kita gagal akhirnya mengendalikan itu ya. Ya. Jadi ibu hamil tuh pasti akan dikontrol, diawasi mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten atau kota. Jadi di desa dia akan diawasi oleh kader sama bidan desa dan tingkat puskesmas. Lalu nanti kalau ada penyakit penyerta yang sulit akan dilahirkan di puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit tingkat kabupaten atau kota. Sehingga pengawasan ibu-ibu hamil itu udah luar biasa ya, mulai dari yang basic sampai yang udah tingkat kabupaten kota. Gitu. Pengawasannya udah banyak banget. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang obesitas tadi. Jadi beratnya 105, tinggi badan 158. Iya. Dan ada Riwayat darah hipertensi. tinggi, hipertensi. Jadi kemungkinan ini level obesitasnya level 3 dengan ada riwayat darah tinggi. Ingin hamil, saran saya diperbaiki dulu berat badan dan darah tingginya dikontrol. Jadi berat badannya kalau bisa turun sampai 10% dari sekarang lah paling enggak, atau 20%. Jadi kalau bisa, kalau mau hamil usahakan itu dalam kondisi yang paling optimal. Nah, kondisi yang ideal, berat badan yang ideal bagi ibu yang tinggi 158 berarti beratnya 55 sampai 65 kilo. Itu yang normal. 65 kilo? Itu normal itu. Ini penurunannya butuh effort bener ini 105 ya. Kalau bisa ya. Karena kita mau kita mau menciptakan generasi yang istimewa, ibu-ibu yang sehat gitu ya. Jangan sampai ibunya senang, oh saya hamil, tapi ternyata anaknya lahir prematur. Ibunya pas lahiran perdarahannya banyak, kan nggak bagus ya. Kalau belum hamil saja sudah 105, nanti kalau hamil seberapa ya dok ya? Iya, betul. Makanya bisa naik 150 kilo ya. Ini khawatirnya resiko kesehatannya ya. Betul. Tadi tentang itu bapak-bapak ya. Iya. Ngukur ada rumus kah untuk berat badan ideal dok? Jadi untuk yang tidak hamil itu ada yang namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu yang paling gampang itu dilihat dari lingkar perut. Bagi wanita, lingkar perut yang bagus itu kurang dari 80 cm. Kurang dari 80. Pinggang. Oh. Bagi wanita. Ya. Kalau bagi pria kurang dari 90. Jadi patokannya bukan berat badan tapi lingkar perut. Lingkar perut. Ya. Kalau berat badan gampang, lebih gampang, misalnya bapaknya 165, berat badan idealnya ya 60 sampai 70. Tapi kita lihat ternyata lingkar pinggangnya 100 karena dia ada sindrom metabolik. Jadi pawaannya kecil tapi ternyata perutnya gede. Itu nggak bagus. Jadi kita melihatnya dari lingkar perut juga ya. Iya. Baik. Nah, berkaitan dengan sebenarnya kalau obesitas pada ibu hamil ya, dampak-dampak yang perlu menjadi kewaspadaan kita semua ya terhadap janin atau ibu hamilnya sendiri, apa dok yang perlu menjadi kewaspadaan? Seperti yang kita diskusikan tadi, jadi ibu hamil itu yang obesitas ada sel radang yang beredar, jadi ada inflamasi kronik yang dia akan mencetuskan berbagai macam respon di tubuh, misalnya berubah jadi hipertensi, berubah jadi diabetes, jadi hiperkolesterol gitu ya. Apalagi yang ibu-ibu hamil, biasanya ibu-ibu yang habis hamil terus obesitas, dia akan males menurunkan berat badan setelah hamil, setelah lahiran, itu males banget. Makanya setelah hamil itu pasti akan tetap obesitas, ditambah dengan darah tinggi dan diabetesnya, itu akan jadi berefek pada ibu dan janinnya. Janin sendiri itu juga akan memiliki genetik turunan berupa darah tinggi dan diabetes. Karena dari dalam tubuh dia sudah disetting nih, oh ibu saya itu gulanya tinggi, jadi saya harus bikin insulin yang lebih tinggi. Bisa jadi nanti setelah lahiran dia hipoglikemik, artinya gulanya rendah, dan dia akan berlanjut ke dewasa. Dia akan bikin sel-sel yang
berbeda dengan yang normal. Baik, teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung masih ada kesempatan 0811 3450 0811 3454.000 berbincang bersama dengan Dr. Diana Zakia Rahma, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan dari RSKK. Kita masih di public interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Teman-teman yang ingin bergabung silakan 0811 3454.000 0811 3454.000. Dulu sering orang menyebutnya rumah sakit Pelem gitu, Pare. Nah, sekarang ini lebih dikenal dengan istilah RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang tema obesitas pada kehamilan. Pak Herman di Malang, berat badan istri 80 kg, sudah 7 tahun pernikahan belum dikasih momongan. Apa benar berat badan yang berlebih bisa menghambat kehamilan? Bu Anggi di Kertosono Nganjuk baru bergabung sejak hamil trimester pertama, berat badan naik dengan cepat. Sekarang ini masuk trimester 2, naik sekitar 15 kg. Diet yang aman untuk ibu hamil dan janin itu seperti apa? Baik, monggo Dokter Diana ditanggapi. Pertanyaan yang pertama, berat badan 80 kilo, udah menikah 7 tahun ya. Ya, pengen promil ya. Kemungkinan obesitas ya, mungkin tinggi 150-an. Yang perlu saya tanyakan, headnya teratur atau tidak? Kalau headnya tidak teratur, diperiksakan dulu. Mungkin dia ke arah PMOS. Kalau dulu namanya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Kalau sekarang namanya PMOS, Polymetabolic Ovarian Syndrome. Jadi sekarang arahnya itu gangguan metabolik yang terkait dengan obesitas dan berefek pada ovarium. Itu namanya PMOS. PCOS dan PMS itu sama, cuman beda abreviasi aja, penyebutan. Bisa Gitu. disembuhkan dok kondisi tersebut? Bisa, turunkan berat badan. Turunkan berat badan, itu kuncinya ya? Iya, turunkan berat badan dengan cara aktivitas fisik. Kalau cuma diet aja sepertinya kurang signifikan. Iya. Kenapa? Karena peredaran darahnya juga tidak lancar, sehingga dengan cara melancarkannya dengan aktivitas. Pasien-pasien kami yang dengan promil, terus dia ada obesitas dan ada gangguan head, kami arahkan untuk turunkan berat badan dulu 10% paling enggak. Jadi ibunya paling enggak 8 kilo turunnya, terus headnya mulai lancar, baru bisa promil. Gitu. Ya, konsultasi sama Dokter Diana aja lebih enak, nanti lebih jelas ya. Monggo. Ya, kemudian pertanyaan kedua dok tentang Naik 15 trimester kilo. ya, trimester ketiga, pertama ya, sejak ini kok sudah naik terus gitu ya? Iya, betul. Memang untuk kasus-kasus tertentu kita nggak bisa mengontrol diri sendiri. Jadi pasien yang naiknya tiba-tiba banyak, terus butuh ahli gizi, kami arahkan ke poligizi. Karena beliau ahli gizi itu pasti lebih tahu porsi pagi, siang, malam itu seperti Betul. apa, akan ditakar seperti oleh beliau. Dan jangan lupa tetap aktivitas fisik. Jadi kalau cuma menakar saja tanpa ada aktivitas fisik, sama aja. Artinya diet itu juga harus diimbangi sama-sama ya, aktivitas Harus fisik, kemudian asupan makanan yang sehari-hari kita makan, konsumsi gitu ya. Betul, Mas. Ya, nah untuk manajemen supaya kita nggak terjadi obesitas pada kehamilan khususnya dok, untuk ibu-ibu hamil di luar sana, pesan seperti apa yang bisa menjadi pedoman? Bagi ibu yang belum hamil, kami sarankan cek berat badan dulu sebelum hamil. Jadi pasutri yang baru nikah, cek berat badan dulu, usahakan sebelum hamil berat badannya normal. Tapi kalau sudah terlanjur hamil, atur porsi makan, usahakan yang bergizi. Boleh makan porsi 2 orang boleh, tapi yang bergizi. Nggak boleh yang isinya karbo saja, nggak boleh isinya lemak saja. Lalu aktivitas fisik tetap harus dijaga. Usahakan tiap hari jalan, jogging ringan, atau yoga, atau gym ringan selama setengah sampai 1 jam setiap hari. Setiap hari? Karena targetnya 150 menit dalam seminggu. Nggak boleh seminggu sekali aja gitu ya? Boleh
langsung 150 menit. Langsung gitu ya. Tapi kan nggak Biasanya- enak. Biasanya sudah aduh kok Capek, berat, ya, capek makanya dan dicicil. seterusnya ya. Ya, betul. Dok ada tambahan baru saja masuk nggak apa-apa ya dari WA Bu Sayida Nurmala di Badas Kediri menanyakan saya usia 39 tahun mau promil berisiko tinggi atau enggak ya BB 87 kilo. Tetap kami sarankan turunkan berat badan dulu. Promil itu sebenarnya susah gampang. Jadi untuk membuat embrio atau membuat janin itu sebenarnya hal yang mudah Ya. kalau ada izin dari Tuhan ya. Tapi kalau mau memberikan yang terbaik untuk ibu dan janin, turunkan berat badan. Jadi kalau bisa turunkan berat badan dulu, baru ibu hamil. Ya. Kalau bisa. Tapi kalau memang nggak bisa dan ibu sudah lebih dari 10 tahun pernikahan, lebih dari 2 tahun pernikahan, karena udah usia 39 ya. Jadi nggak boleh nunda-nunda. Itu berat badan boleh turun beberapa kilo, baru nanti dipromilkan. Nah, memang butuh effort untuk mencapai kondisi ideal seperti yang disampaikan oleh Dokter Diana tadi. Memang kita menyiapkan kondisi yang seprima mungkin dok ya sebelum menyambut kehadiran buah hati gitu ya. Dokter Diana terima kasih rawuhnya di Andika Media. Dan untuk teman-teman yang ingin konsultasi kepada Dokter Diana di RSKK di hari dan jam berapa dok? Monggo Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan kami di RSKK hari Kamis pagi sampai sore, Jumat sore dan Sabtu pagi. Baik. Nanti untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi RSKK ya. Betul. Untuk pendaftaran atau online lewat JKN juga bisa ya. Betul. Oke. Teman-teman terima kasih Dokter Diana juga untuk sharing wawasannya berkaitan dengan obesitas kehamilan ini ya. Sampai jumpa di lain kasih, kesempatan Mas. dok. Ya. Itu tadi teman-teman perbincangan saya bersama dengan Dr. Diana Zakiyah Rahma, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan dari RSKK. Tema kita obesitas pada kehamilan. Teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut tentang masalah kandungan, kebidanan atau kehamilan, langsung bisa konsultasi dengan Dr. Diana dan juga dokter-dokter lain di RSKK langsung di RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK.